Hai Beb, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Indah Rayuda Bebs ya. Dan terima kasih telah klik dan juga mampir di videoku ini. Di video aku kali ini, aku ingin menceritakan atau membahas kasus atau misteri yang terjadi di Hotel Cecil ya Bebs ya. Yang kemarin di part pertama sudah aku bahas atau kita bahas bareng-bareng tentang misteri yang terjadi di Hotel Cecil. Dan part yang kedua ini tentang kematian yang misterius yang menimpa Elisa Lam di Hotel Cecil. Ayo ikuti cerita selengkapnya dan jangan skip videoku ini ya Bebs. Pertama, sudah saya perlihatkan tentang rekaman CCTV Elisa Lam, sangat aneh. Berikut aku akan perlihatkan kembali rekaman CCTV Elisa Lam yang berada di dalam lift di sini ya Bebs ya. Bagaimana menurut kalian setelah kalian melihat rekaman CCTV Elisa Lam yang berada di dalam lift tadi Bebs? Cukup aneh bukan? Karena aku pribadi juga melihatnya cukup aneh. Terjadinya banyak kejanggalan atau sikap aneh yang ditunjukkan oleh Elisa Lam di dalam lift tersebut. Hingga membuat banyak orang yang melihat rekaman CCTV itu berspekulasi bahwa kematian Elisa Lam itu dikaitkan dengan hantu. Jadi, teori kematian Elisa Lam yang pertama adalah diakibatkan oleh hantu. Karena dilihat dari sisi kelam Hotel Cecil, pernah terjadi banyak kasus bunuh diri di Hotel Cecil dan juga sebagai tempat menginap para pembunuh berantai, serta pernah terjadi pembunuhan di Hotel Cecil itu guys. Apakah mungkin roh-roh penasaran Hotel Cecil itu datang dari masa lalu dan menghantui atau mengganggu Elisa? Teori yang kedua adalah pembunuhan, dimana teori yang kedua ini mengkaitkan kasus kematian Elisa Lam terjadi karena Elisa dibunuh. Karena waktu Elisa ditemukan di dalam tangki air Hotel Cecil, jasad Elisa ditemukan tanpa menggunakan busana. Nah, sebelum Elisa ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam tangki air, pihak kepolisian sempat mencari Elisa yang pernah dinyatakan menghilang ke atas atap hotel. Namun, pihak kepolisian sama sekali tidak menemukan salah satu pakaian Elisa di atap. Dan kemungkinan kasus pembunuhan ini terjadi dan menimpa Elisa Lam. Memang sih Bebs, teori pembunuhan ini menjadi banyak spekulasi banyak orang kalau kematian Elisa ini dibunuh. Namun spekulasi ini sedikit tidak masuk akal karena di Hotel Cecil memiliki banyak sekali rekaman CCTV. Di dalam lift aja ada rekaman CCTV-nya ya Bebs ya. Sudah pasti pihak hotel memasang di semua sudut ruangan hotel. Karena pihak kepolisian memiliki akses yang kuat atau akses yang besar tentang rekaman CCTV hotel, tapi polisi sama sekali tidak menemukan atau melihat seseorang yang bersama Elisa sebelum Elisa meninggal di dalam hotel itu. Jadi kemungkinan Elisa meninggal karena dibunuh itu tidak ada bukti
yang menyatakan kalau Elisa dibunuh. Selain itu, teori pembunuhan ini juga tidak masuk akal, dan juga dalam kasus kematian Elisa Lam, pihak forensik kepolisian juga tidak menemukan adanya kekerasan di tubuh atau di jasad Elisa Lam, dan juga pihak forensik sama sekali tidak menemukan adanya obat-obatan yang ada di dalam tubuh atau jasad Elisa Lam. Sehingga kesimpulan kecelakaan pun diambil oleh pihak kepolisian. Karena tidak ada unsur kriminal di dalam kematian Elisa Lam ini, maka pihak penyidik kepolisian menghentikan penyelidikannya. Jika memang benar kematian Elisa Lam karena kecelakaan, berbagai macam pertanyaan muncul. Bagaimana bisa Elisa Lam sampai naik ke atas atap gedung Hotel Cecil? Bukankah atap gedung Hotel Cecil selalu dalam keadaan tertutup? Dan bagaimana juga Elisa Lam bisa masuk ke dalam tangki air, sedangkan tangki air selalu dalam keadaan tertutup juga ya guys. Meski jika memang benar Elisa Lam terpeleset dan masuk ke dalam tangki air tanpa sengaja ketika Elisa berniat untuk melihat pemandangan di atas atap hotel, tapi apakah Elisa Lam bisa kembali menutup tangki air itu sendiri? Dan lalu kenapa jika memang benar Elisa Lam melakukan bunuh diri, tapi kenapa Elisa tidak memakai busana? Jika memang benar Elisa Lam meninggal karena kecelakaan sesuai yang dinyatakan oleh pihak kepolisian, banyak yang menjadi tanda tanya besar. Teori yang ketiga adalah teori kalau Elisa meninggal karena bunuh diri. Kemungkinan Elisa Lam bunuh diri karena tidak adanya unsur kekerasan di tubuh atau di jasad Elisa Lam. Ini menjadi salah satu teori yang paling kuat. Tidak adanya kekerasan dan juga obat-obatan di dalam tubuh atau jasad Elisa Lam, kemungkinan besar spekulasi atau teori bunuh diri memang benar. Selain itu, Elisa Lam juga memiliki riwayat penyakit bipolar disorder, di mana penyakit ini itu memiliki gejala mood yang tidak stabil gitu guys. Juga penyakit ini membuat penderita menarik diri dan lebih suka mengasingkan diri. Itulah sebabnya Elisa Lam pergi ke Los Angeles sendirian guys. Kemungkinan waktu itu Elisa mengalami depresi dan ingin menyendiri terus pergi ke Los Angeles gitu ya guys. Diduga penyakit Elisa Lam kambuh secara tiba-tiba di Hotel Cecil guys. Dan akhirnya Elisa Lam memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Juga penyakit Elisa Lam bipolar disordernya itu kambuh, sehingga membuat tingkah laku Elisa Lam terlihat sangat aneh ketika berada di dalam lift, karena Elisa tidak membawa obatnya di Hotel Cecil itu. Tapi Elisa Lam juga sempat dilaporkan pernah mampir ke sebuah toko buku di dekat Hotel Cecil, di mana Elisa Lam berniat untuk membelikan oleh-oleh buku untuk kedua orang tuanya. Jika memang benar Elisa Lam berniat untuk melakukan bunuh diri, untuk apa Elisa Lam berencana untuk memberikan oleh-oleh orang tuanya? Kemungkinan keinginan Elisa untuk bunuh diri itu terjadi secara tiba-tiba, di mana mungkin Elisa mendengar kabar yang membuat dia depresi, dan akhirnya Elisa memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri guys.
Uniknya, kasus yang menimpa Elisa Lam ini mirip sekali dengan film horor Draculator yang dirilis di Jepang pada tahun 2002 silam. Padahal kejadian Elisa Lam ini terjadi pada tahun 2013. Ini yang membuat banyak orang menjadi merinding ya guys. Fakta lainnya dari CCTV Elisa Lam ternyata telah diedit oleh seseorang. Waktu yang tertera di rekaman CCTV itu melompat begitu cepat, menunjukkan beberapa adegan yang hilang di rekaman CCTV itu. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, kenapa rekaman CCTV itu diedit? Anehnya perilaku Elisa Lam di dalam lift membuat banyak orang berspekulasi kalau Elisa Lam sedang melakukan ritual permainan yang bernama elevator ritual. Apakah kalian pernah mendengar permainan itu, Babes? Kalau aku pribadi baru mendengar ketika aku mengamati kasus tentang Elisa Lam ini. Permainan elevator ritual ini cukup populer di website Korea, Babes, yang dipercaya akan membawa seseorang menuju ke dunia lain. Satu cara permainan ini adalah harus dilakukan seorang diri dan harus berada di dalam gedung minimal 10 lantai. Setelah menuju lantai-lantai yang telah ditentukan dan berhasil, maka orang tersebut akan menuju ke dunia lain. Banyak sekali potongan-potongan misteri yang terjadi di dalam kasus yang terhubung dengan kematian Elisa Lam yang membuat bulu-bulu kita merinding. Pertanyaan, kenapa sikap Elisa Lam dalam lift yang terlihat begitu aneh? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada seseorang di balik semua ini? Bagaimana menurut kalian? Teori yang mana yang paling tepat untuk kasus yang menimpa Elisa Lam ini? Apakah kalian memiliki spekulasi atau teori yang lain tentang kasus yang menimpa Elisa Lam ini? Boleh ditulis di kolom komen di bawah ya Babes ya. Nah, itulah kasus kisah misteri tentang kematian Elisa Lam di Hotel Cecil. Terima kasih karena kalian telah mengikuti video aku ini sampai selesai, dan mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan juga komen, serta jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar kalian tahu setiap kali aku update video terbaru. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, Beb. Assalamualaikum. Bye.